Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Fardan Nurdiansyah dari SMKN Syatul Mahabang. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar caranya meremote dengan real device ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri, ini di sini ada kabel, laptop, PC, dan juga switch ya. Nah, bisa dilihat lagi ya teman-teman, di sini tuh ada kotak-kotak ini tuh port-port ya. Nah, ini juga. Nah, apa port-port itu? Bisa disebut itu interface ya. Interface ini nantinya akan dimasukkan bisa di access point untuk internet atau laptop dan juga PC ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan mengenal meremote dengan real device ya. Nah, bisa dilihat lagi ya, di sini itu ada yang namanya ini port console. Nah, apa sih port console itu? Port console itu adalah untuk konfigurasi atau meremote pada laptop ataupun PC ya, dengan menggunakan kabel yang ini. Nah, kabel yang ini itu akan dimasukkan ke port console, dan kabel yang ini akan disambungkan ke laptop, dan yang ini juga akan disambungkan ke PC ya. Nah, begitu ya untuk meremote menggunakan real device ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencoba praktek meremote dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Jika teman-teman mempunyai aplikasi Cisco Packet Tracer, silakan bisa dibuka ya teman-teman. Kita akan belajar bareng-bareng. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah ada Cisco Packet Tracer-nya, kita langsung saja untuk mencoba meremote menggunakan Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Di sini kita masukkan switch-nya ya teman-teman, yang di sebelah kiri ini. Lalu kita masukkan, lalu tambahkan satu PC ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada banyak jenis kabel-kabel ya. Lalu di sini kita akan memakai kabel konsol ya. Lalu kita masukkan ke switch. Nah, lalu kita sambungkan ke port konsol ya, yang ini. Oke. Lalu kita sambungkan ke PC. Nah, bisa klik yang RS232, langsung teman-teman bisa saja klik. Kayak sudah tersambung ya. Nah, teman-teman, untuk mengkonfigurasi switch langsung saja pada tab CLI ini. Nah, ini untuk mengkonfigurasinya pada switch ini teman-teman. Nah, namun kali ini di sini kita akan mencoba meremote atau mengkonfigurasi pada PC ya. Lalu ke menu desktop, lalu ke terminal ya, lalu oke. Nah, bisa lihat sendiri ini di sini itu menu untuk konfigurasinya ya teman-teman. Cuman real device itu untuk switch kan tidak ada tampilannya, jadi bisa menggunakan remote yang ini ya teman-teman. Mungkin kurang jelas dari teks-teksnya bagi teman-teman. Jika tidak tahu caranya untuk memperjelas dan memperkecil teksnya itu, teman-teman bisa ke menu option, ke preference, lalu ke font. Nah, di sini ada tab CLI. Lalu teman-teman bisa memilih ukuran font
teks CLI-nya berapa. Di sini saya memakai 13 misal, lalu apply. Oke, kalau sudah close. Nah, bisa dicek lagi ya teman-teman untuk teksnya. Nah, begini ya. Tuh. Jika teman-teman mau mengatur ukuran-ukurannya. Oke, di sini bisa dilihat sendiri sekarang ini sudah jelas ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar perintah-perintah dasar pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita hapus terlebih dahulu untuk PC-nya. Klik yang ini, lalu arahkan ke PC, lalu delete ya. Kembali lagi. Nah, habis itu kita masuk kepada switch ya teman-teman. Lalu ke tab cell ini lalu enter. Nah, jika di sini ada tanda lebih dari atau lebih besar, itu ya artinya sudah masuk pada mode user. Kita klik tanda panah ya di sini ya teman-teman. Klik tanda panah. Nah, di sini ya kita akan melihat komenan-komenannya di sini ya. Kita langsung saja bisa mengkonfigurasi tab CLI ini, namun kita di sini akan melihat komenan-komenannya. Lalu kita masuk mode kedua yaitu mode privilege. Kita ketik enable di sini ya. Enable lalu enter. Nah, oke, di sini itu ada tanda pagar ya. Yang artinya itu kita sudah masuk pada mode privilege. Kita ketik tanda tanya lagi di sini untuk menampilkan komenan-komenannya. Nah, di sini ada clear, clock, configure, dan lain-lain. Nah, more ini itu untuk menampilkan komenan-komenan lebih. Misal, ini kan show. Lalu kita enter. Nah, di sini ada tambahan lagi itu. Tambahan komenannya. Untuk memunculkan komenannya hanya satu untuk klik enter. Nah, kita klik spasi kalau di sini untuk menampilkan semua komenannya. Nah, ini sudah tertampil ya semua komen pada mode privilege-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke mode global configuration. Lalu kita di sini ketik conf t lalu enter. Nah, jika di sini sudah ada config dan tanda pagar di sini, itu tandanya kita sudah masuk ke global configuration. Kita ketik tanda tanya di sini ya. Di sini ada banyak sekali mode-mode perintah-perintahnya untuk bisa digunakan. Nah, jika ingin kembali lagi ke mode privilege, kita ketik X. Lalu di sini kita ketik X, lalu enter lagi. Nah, pada mode privilege ini kita hanya bisa menggunakan perintah-perintah ini saja, tidak bisa untuk mengkonfigurasi atau mengubah isi datanya. Untuk mengubah isi datanya, kita harus masuk ke mode global configuration. Kita ketik di sini ya, T lalu enter. Nah, di sini kita bisa untuk mengubahnya isi data-datanya. Sebenarnya teman-teman harus tahu ini itu tidak harus diingat dan tidak harus dihafal ya teman-teman. Cuman nanti juga akan terbiasa dengan perintah-perintah ini ya. Ini perintah-perintah ini nih. Ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya password. Agar switch ini aman dan tidak gampang kena hack ya. Oke, langsung saja masuk pada switchnya, lalu ke tab share ini, lalu enter. Nah, di sini kita mau masuk kepada menu privilege, lalu masuk ke menu konfigurasi, lalu enter. Dan di sini kita masuk saja
enable password. Nah, teman-teman, jika teman-teman ada yang belum tahu, itu tombol tab ini bisa untuk mempermudah atau mempercepat kerja tadi tab CLI ini ya, untuk penulisan cepat ya. Terus ini kan enable pass lalu tab password. Nah, begitu ya. Lalu passwordnya di sini misal 123, lalu enter, lalu di sini exit, lalu enter, lalu exit lagi, enter. Oke. Di sini kita langsung masukkan saja enable, enter. Nah, lalu ketik passwordnya. Nah, ini kau sudah diketik ini sih tidak muncul tulisannya ya. Emang begitu ya teman-teman. Dari defaultnya itu sudah begini ya. Tidak ada tulisan kayak gini ya. Nah, misalkan teman kalian itu ingin melihat password kita, itu tidak bisa ya. Oke, kita langsung saja masukkan password yang tadi. 123 lalu enter. 123 lalu enter ya. Nah, misalkan kita lupa pada passwordnya ini, kita di sini bisa ketik Sauran, enter. Nah, di sini untuk memperlihatkan password yang lupa atau apa gitu yang lupa, di sini ada itu passwordnya 123 ya. Pada menu Sauran ini kita akan memperlihatkan semua konfigurasi pada switch ini di sini. Nah, untuk enable password 123 ini, enable itu tidak secure ya teman-teman. Yang artinya itu tidak aman. Yang enable-nya itu gampang dilihat orang ya. Itu sangat mudah untuk konfigurasi pada enable password ini ya. Untuk lebih secure lagi, ini di sini kita akan mencoba yang namanya enable secret ya. Yaitu di sini kita masuk kepada mode privilege context. Nah, di sini enable secret. Enable secret. Lalu kita masukkan passwordnya, misal passwordnya itu Lancer ya, semisalnya, lalu enter. Lalu di sini exit, lalu di sini exit lagi. Oke, di sini kita langsung masuk lagi ya, enter. Lalu tulis ketik enable, lalu enter. Nah, password itu yang tadi ya, Lancer. Kita masukkan password yang tadi itu enable secret, lalu enter. Nah, kita masuk kepada menu Sauran ini, lalu enter. Bisa lihat sendiri ya teman-teman, ini di enable secret ini itu passwordnya itu diblokir ya, tuh bisa dilihat sendiri itu diblokir. Nah, enable secret ini sangat bagus karena tidak mudah dilihat orang lain gitu, tidak gampang kena hack pada enable secret ini. Untuk enable password ini gampang banget dibobol ya, karena sangat mudah. Sedangkan enable secret itu susah untuk dibobolnya itu. Kelihatan kalau enable secret aman sekali ya, kelihatan sekali itu pasti aman. Sebenarnya untuk enable password juga ini bisa diblokir ya, kayak gini, kayak enable secret ini. Itu komennya kita langsung saja masuk pada mode konfigurasi ya. Oke. Lalu di sini kalian bisa ketik kontak dulu, lalu di sini kalian bisa ketik service password, lalu enter. Nah, di sini untuk komen password encryption ini itu artinya itu untuk enable yang punya
password 123 ini akan diblokir seperti enable secret ya yang di atas itu. Oke, kita coba enter, kita X, coba untuk enable lagi, passwordnya tadi ya, tulis saja lalu ke sauran ini. Nah, bisa lihat sendiri ya teman-teman, di sini itu enable passwordnya itu sudah terblokir kayak enable secret gitu ya, kayak gini. Nah, bahwa kalau enable password ini sudah terblokir ya, tapi ini juga bisa masih bisa dihack atau di crack ya. Coba kalian blok saja ini, blok ini, lalu copy ya. Nah, lalu copy. Nah, kalian tinggal buka Google Chrome saja. Lalu kalian ketik Cisco password descript ini. Lalu kalian bebas mau pilih yang mana ini. Banyak web di sini. Saya ingin mencoba yang Cisco yang ini. Nah, jika sudah, kalian copy paste saja. Lalu crack password. Nah, jadi ini password yang sebelum terblokir itu 123 ya. Jadi itu bisa ke-hack gitu loh. Bisa ke-hack, masih bisa ke-hack untuk password, enable passwordnya. Nah, lalu kembali lagi. Nah, bahwa ini enable password ini masih kelihatan kalau di crack ke Google, masih bisa di hack ya. Jadi masih tidak secure ya yang enable PW ini. Jadi sebaiknya kita menggunakan enable secret yang ini ya teman-teman, daripada enable password, karena enable password ini mudah sekali untuk kena hack. Kalian bisa ambil yang enable secret ini karena tidak mudah untuk dihack ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas konfigurasi IP address pada router ya. Kalian di sini tinggal tambahkan saja untuk routernya. Kalian router ini memakai yang ujung kanan ini, lalu masukkan dan tambahkan, sudah switchnya sudah ada ya, dan tambahkan switchnya. Lalu di sini kita tambahkan 2 PC di sebelah sini. Nah, di sini untuk satu PC ya. Lalu jangan lupa tambahkan kabelnya itu agar bisa tersambung dari router ke switch, dari switch ke PC, dari switch dari switch ke PC lagi. Nah, dari ini dari router ke PC. Kayak begitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa untuk bentuk kayak gini, itu bahwa PC 1 dan PC 2 ini berbeda segmen dengan PC yang ini. Berbeda network dan block subnetnya berbeda. Nah, berbeda segmen. Nah, apa sih segmen itu? Segmen itu artinya pada port-port di router ini FA000 itu artinya segmen 1 dan FA01 itu segmen 2 ya. Oke, coba kita masuk ke tab CLI ini. Lalu di sini kalian ketikkan itu pada tab CLI ini menu config ya. Menu configuration, mode configuration. Di sini X dulu. Nah, ini ya pada mode configuration ini. Sebelum untuk mengkonfigurasikan, kita harus pikirkan dulu IP address-nya yang mau kita pakai itu. Misalkan di sini itu untuk FA00 itu memakai IP-nya itu 10.10.10.0 ya, dengan memakai /24. Oke. Dan ini untuk segmen 1 10.10.10.0/24 ini untuk segmen 1.
Nah, lalu untuk segmen yang keduanya itu memakai IP 20.20.20.0 ya, dengan memakai slash 24. Oke? Setelah itu kita konfigurasi IP untuk FA000 ini, yaitu yang gateway-nya itu, misalnya di sini gateway IP gateway-nya itu titik 1, yaitu dari 10.10.10.1 ya. Nah, untuk PC-nya itu memakai titik 2, yaitu 10.10.10.2. Nah, untuk PC PC yang ini memakai titik 3 ya. 10.10.10.10.10.10.3 ya. Ini untuk segmen 1 ya, teman-teman. Ini untuk segmen 1. Nah, untuk segmen 2-nya itu yang 20.20.20.1 di sini. Di sini titik 1 ya. Lalu di PC-nya itu titik 2 berarti 20.20.20 titik 2. Nah, itu untuk segmen yang kedua ya, teman-teman. Oke ya, teman-teman, di sini kita lanjut untuk konfigurasi pada routernya. Kita masuk ke router, lalu ke tab CLI ini. Nah, lalu enter. Di sini enter, lalu enable, lalu enter. Nah, di sini itu masukkan interface. Connect dulu. Connect, lalu enter. Lalu di sini masuk interface FA00 ya. Lalu enter di sini, terus no shutdown, lalu enter, lalu X. Nah, untuk ini interface FA01 ya. Lalu enter. Di sini no shutdown, lalu enter, lalu exit. Oke, sudah ya. Nah, untuk ini ya, kita masukkan interface lagi FA00, lalu enter. Kalian tinggal tulis IP address untuk FA00 ini, itu 10.10.10.1 dengan subnet mask itu 255.255.255.0 ya. Di sini kita memakai subnet mask ya, bukan prefix. Kita lalu enter, lalu di sini exit. Nah, untuk interface setelah ini untuk interface 001 ya, FA01 ya, lalu enter. Di sini tulis IP addressnya. Addressnya itu 20.20.20.1 dengan subnet mask itu 255.255.255.0 ya. Lalu enter, lalu exit. Nah, jika teman-teman ingin tahu apa saja yang terkonfigurasi pada router ini, nah kalian tinggal ketik saja komandan show IP. Di sini exit dulu ya, maaf. Di sini kita exit dulu. Nah, lalu di sini ketik show IP interface brief, lalu enter. Nah, bisa dilihat sendiri teman-teman. Di sini itu ada FA00 dengan IP 10.10.10.1. Untuk FA01 ini 20.20.20.1 ya. Nah, bisa lihat lagi ini, itu statusnya itu up yang artinya itu berjalan dengan baik ya, berjalan dengan baik untuk status up ini. Nah, kalau untuk yang down ini itu berjalan tidak baik ya.
Ini kalau up ini berjalan dengan baik dan ini tidak baik untuk down ini ya teman-teman, ingat ya. Lalu kita masuk untuk konfigurasi pada PC-nya ya. Kita masuk ke PC, menu PC ini, lalu ke desktop, ke IP configuration. Teman-teman bisa tulis IP address-nya. IP address PC itu jadinya 10.10.10.2 ya, kan yang titik 1 itu sudah di sini ya, FA00 itu. Nah, untuk subnet mask-nya itu di sini 255.255.0 ya. Lalu untuk IP gateway-nya itu 10.10.10.1 untuk FA00 ya. Oke, lalu ke PC 2-nya. IP-nya itu 10.10.10.2. Maaf, titik 3. Enter. Lalu di sini subnet mask-nya sama 255.255.0 ya. Nah, untuk IP gateway-nya ini itu sama seperti tadi PC1 10.10.10.1 ya. Ini untuk segmen 1 ya teman-teman. Nah, untuk segmen 2-nya itu berbeda dengan segmen 1. Ini sudah berbeda blok ya. Jadi untuk IP address-nya itu FA01 yaitu 20.20.20.2 ya. Oke, IP untuk subnet mask-nya itu 255.255.0 ya. Jadi untuk IP gateway-nya itu 20.20.20.1. Ini untuk segmen yang kedua ya teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk berbagi datanya. Kita coba untuk PC1 mengirimkan ke PC2 apakah sukses. Oh, successful ya. Status saya itu successful. Jadi ini sudah berhasil ya. Untuk PC2 ke PC1 juga bisa ya, successful. Ini sudah berjalan dengan baik ya. Coba kita ke segmen 1 ingin mengirimkan paket ke segmen 2 untuk PC ini. Apakah successful? Nah, berarti di sini successful juga ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri ini, lihat status ini successful. Nah, untuk PC 2 ingin mengirimkan ke PC yang segmen 2 ingin mengirimkan PC segmen 1 ya, PC 2 sukses semua ya. Jadi ini sudah konfigurasinya sudah jelas ya teman-teman. Sudah berjalan dengan baik ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas perintah N ya teman-teman. Nah, perintah N itu sama saja halnya seperti perintah exit. Oke, kita coba masuk ke router dulu. Nah, lalu di sini kalian enter saja. Nah, jika kita ingin masuk ke mode configuration, kontak lalu enter. Nah, di sini coba interface FA 0 ya, semisal ya. Lalu enter. Nah, coba kalau kita ke exit ini itu masih pada menu global, pada menu configuration-nya. Nah, jika ingin langsung ke menu ke mode privilege itu semisal di sini ya. FA 0 ini semisal kita ingin ke langsung ke mode privilege itu kita ketik saja di sini N ya. Lalu nah, bisa lihat sendiri kita langsung ke mode privilege ya. Kalau exit itu masih sama, exit itu harus 2 kali, harus ke mode ke perintah N itu, dan N itu hanya sekali. Itu sama saja exit sama N itu ya teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.